Senang sekali hari ini boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, karena memang kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan Yang Kuasa. Tadi pagi kita sudah berdoa di mana? Di lapangan. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan itu perlu dan memang merupakan sebuah kebutuhan, karena hidup kita itu penyelenggara kehidupan itu adalah siapa? Tuhan. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Yang lain masih di bawah? Atau ada yang masuk kelas yang ada yang tidak datang? Siapa yang tidak masuk kelas dari pagi? Baron, Kevin, Oh, dia Baron alasan apa ini? Tidak tahu Ibu. Apa? Oh, dipulangkan mungkin oh iya. Jangan sampai maskernya tidak digunakan. Maskernya lupa sehingga dipulangkan. Baik, kita hari ini kita akan bicara tentang bagaimana dampak teknologi, dampak perkembangan internet terhadap kehidupan sosial budaya. Nanti Ibu langsung memberi kesempatan kepada Putri untuk memaparkan hasil kerjanya, pengaruh iptek, perkembangan iptek terhadap perilaku sosial budaya masyarakat. Silakan Putri. Kita beri aplaus untuk Putri dulu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan hasil dari kerja saya. Perubahan sosial budaya. Yang pertama saya menunjukkan gambar ini. Ini merupakan dari perubahan iptek di bidang sosial dan budaya. Pada zaman dahulu orang masih menggunakan kerbau untuk membajak, tapi sekarang sudah menggunakan mesin seperti mesin traktor. Yang berikut, pengertian perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Tadi kan itu pertanyaan. Seperti gambar ya. Gambar ini menunjukkan di zaman sebelumnya anak-anak lebih banyak bermain di luar seperti bermain kelereng, lompat tali, tetapi sedangkan di zaman sekarang banyak anak-anak yang lebih menggunakan handphone. Silakan cermati. Nanti sebentar akan kita kasih ruang diskusi ya. Ruang diskusi atau kolaborasi. Silakan kita sharing pengalaman kita. Silakan ikuti, lanjutkan. Perubahan cepat revolusi. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan cepat revolusi. Contohnya, revolusi industri kali pertama terjadi di Inggris pada abad ke-18. B. Perubahan lambat atau evolusi. Contohnya, perubahan pada struktur masyarakat. Buka sini juga Putri. Jelasin. Seperti gambar ini. Sebelumnya, masyarakat lebih cenderung berbelanja di pasar. Tapi sekarang masyarakat lebih memilih berbelanja di supermarket. Dan ada juga online. Yang ke C, perubahan kecil. Yang ke D, perubahan besar, yaitu perubahan sosial yang membawa pengaruh kecil. Contohnya model pakaian, rambut. Perubahan besar yaitu perubahan yang membawa pengaruh besar. Contohnya perubahan pada Undang-Undang Dasar. Yang ke E, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan sosial yang direncanakan terlebih dahulu. Contohnya pelaksanaan pembangunan. Pihak-pihak yang berpengaruh dalam terjadinya perubahan disebut agent of change. Yang ke F, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan
perubahan sosial yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Contohnya bencana alam. Ini ada terkait dengan teknologi, perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi itu ada pengaruh di faktor apa perilaku. Yang ke C, yang ke G, perubahan searah kemajuan, yaitu perubahan sosial yang menyebabkan kemajuan. Contohnya pelaksanaan pembangunan. Yang ke H, perubahan ke arah kemunduran, yaitu perubahan sosial yang menyebabkan ke arah kemunduran. Contohnya bencana alam. Yang ke I, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang dikehendaki manusia. Contohnya pelaksanaan pembangunan. Yang ke J, perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang terjadi di luar dikehendaki manusia, seperti bencana alam. Sebab yang berasal dari masyarakat, sebab-sebab yang terjadi perubahan sosial budaya. Sebab yang berasal dari dalam masyarakat, dinamika penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, munculnya berbagai bentuk pertentangan atau konflik dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. B. Sebab yang berasal dari luar masyarakat, adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan, adanya pengaruh budaya masyarakat lain. Faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Sikap yang menghargai hasil orang lain, menghargai hasil karya orang lain, toleransi terhadap perbuatan yang Shooting jangan hanya dia sendiri. menyimpang, sistem terbuka masyarakat atau open Dari bawah juga stratification, bisa. Apa arti kata? Belum pernah mendengar istilah heterogen? Sudah. Apa itu heterogen? Contohnya seperti apa? Ayo, bilang sudah dengar. Contohnya apa? Heterogen. Pernah mendengar kata homogen? Pernah. Ayo, lihat di Google itu tuh. Ada HP tapi kecil lamban sekali. Campuran. Homo itu. Homo itu apa? Hubungan. Sama jenis. Homo. Homo itu sejenis. Orang itu suka dengan laki-laki, suka dengan laki-laki itu homo. Kalau homo sapiens itu homonya apa manusia? Manusia. Homo itu satu. Kalau heterogen itu beraneka ragam. Satu ragam. Masyarakat kita itu masyarakat yang homogen atau heterogen? Heterogen. Mengapa disebut dengan heterogen? Ayo. Satu. Ayo. Berdiri. Silakan. Heterogen itu mengapa masyarakat kita heterogen di Indonesia? Masyarakat di Indonesia disebut heterogen karena memiliki berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Kita beri aplaus dulu. Kita disebut heterogen karena memang kita ini Beragam. beragam agama, beragam budaya, adat istiadat. Coba kita bayangkan di ND saja ada berapa bahasa? Banyak. Ada Dua. Bahasa ND dan bahasa Bahasa Liu. Coba kita bayangkan ada berapa macam suku yang ada di ND? Ada suku ND, suku Liu. Tapi di dalam satu kampung itu ada berapa macam marga? Ya. Ada berapa rumah adat yang di dalamnya dengan beraneka ragam. Ada yang bertempat tinggal di pegunungan, ada yang di pelosok, ada yang
tempat tinggalnya di lembah, ada yang tempat tinggalnya di tepi pantai. Otomatis dia akan mempengaruhi perubahan pola perilaku. Yang masyarakat pantai, perilakunya pasti berbeda dengan masyarakat Nobosi atau masyarakat Moni yang ada di Luaria. Orang di pesisir pantai pagi-pagi itu jam 1-2 itu sudah bangun untuk melaut. Sementara kita yang ada di Nobosi, kita yang ada di Ende, yang ada di Loloare, jam itu kita masih tidur pulas. Yang kedua, kita mungkin bangun tidurnya itu orang yang karena memang situasi dingin, semakin pagi semakin tutup selimut, semakin tutup karena kita punya budaya. Ada yang memang jam 7 pagi, ada rumah-rumah tertentu yang belum buka. Itu kenapa? Belum tidur. Budaya kita kalau di daerah-daerah pedalaman, apalagi kalau mama kita atau kalau kita yang tidak punya mulai berkomunikasi ya. Nah, itu yang gosip-gosip sana. Sampai jam 9 itu api tidak pernah pergi ke rumahnya. Api di rumahnya itu mati total. Karena apa? Karena kita punya budaya mulai makan sirih, kemudian berjam-jam sampai minum, kadang orang kasih makan. Kita lupa yang itu, kita punya kehidupan sosial. Sosialnya tinggi beda dengan orang yang hidupnya di daerah pesisir karena mereka itu lebih banyak aktivitasnya di laut. Jadi itu pola-pola itu yang dibangun menjadi sebuah kebudayaan yang akan mempengaruhi sistem etos kerja kita. Jadi petani bukan saja bangun pagi jam 6 langsung ke kebun, tetapi jam 10 dulu atau jam 11 baru ke kebun. Apa hasilnya nanti yang kita dapat? 11 ke kebun hasilnya bagus atau tidak? Tidak. Kita tidak menghargai waktu karena apa? Pola perilaku kita harus disesuaikan dengan apa? Perkembangan atau budaya. Yang selama sekarang mungkin sudah mulai ke arah kurang. Dulu yang ibu rasa sekali itu masih SD, itu terasa sekali. Pagi-pagi minta api, tidak langsung minta api, bawa ke sana dulu, baru datang tidak. Akhirnya apa jam 9, jam 8 baru kita pasang api di rumah kita sendiri. Dan ini memang ada perilaku, ada positifnya. Kita ada positifnya di sini bahwa menambah keakraban, solidaritas bersaudara. Tapi ada negatif, kita kurang menghargai waktu. Silakan lanjut. Yang berikut, yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Faktor penghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Terbentuknya perkembangan ilmu pengetahuan. Sudah? Tadi Ibu sudah jelaskan faktor penghambat itu adalah tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat itu sangat mempengaruhi. Itu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial yang mengarah kepada kemajuan. Kita beri terus atau Putri bicara dulu. Demikian hasil laporan tugas saya. Misalkan ada yang teman-teman belum mengerti, sekarang saya beri kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Kita beri aplaus untuk Putri dulu. Kajiannya memang sangat menarik dan luar biasa dengan gambar-gambar yang bagus, dengan yang nyata bagaimana perubahan yang dulunya masih menggunakan tangan dan sekarang kita sudah menggunakan traktor. Itu perkembangan teknologi di bidang sosial budaya. Ayo, silakan. Bertanya?
Ini kalau orang lihat dulu kalau kayak jalan ke Sermenang coba. Kiosa Alibaba. Ada tidak ini? Ada. Ini permainan-permainan yang sekarang sudah mulai ditinggal. Sekarang lebih banyak game online. Silakan kita diskusi dalam forum ini. Ayo bertanya. Bisa sharing? Bisa ada sharing saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Dari penjelasan tentang perubahan sosial tadi, salah satunya adalah tentang perubahan anak-anak yang pada zaman dahulu lebih suka bermain kelereng atau lompat tali. Tapi pada zaman sekarang dapat kita lihat itu lebih tergantung pada HP. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk mengatasi anak-anak yang pada zaman sekarang ini lebih bergantung pada HP? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus untuk Melati dulu. Nah ini untuk kita bersama, silakan kita bikin sejenak. Langkah apa saja untuk antisipasi sehingga anak-anak itu tidak ketergantungan dengan handphone dan mereka kembali mencari teman-temannya untuk melakukan aktivitas. Karena kalian tahu bahwa permainan itu juga bisa mengasah mereka punya kemampuan. Lingkungan sosialnya dapat, mereka bisa bersosialisasi. Ada nilai kebersamaan, ada nilai persaudaraan, ada nilai kerjasama. Di sana yang mereka bermain itu ada saja bentuk permainan. Permainan itu permainan yang menumbuh kembangkan perilaku apa? Positif. Perilaku positif. Ayo, silakan kita pikir sejenak. Cara apa? Bagaimana yang realnya yang kita mau lakukan? Strategi apa? Dengan adanya handphone, bagaimana? Apa caranya supaya kita bisa kembali anak-anak mulai berkumpul kembali, cari teman untuk bermain, tapi bermain yang bisa menggerakkan mereka punya motorik. Kalau dulu di zaman dulu itu mereka bermain bola dari apa? Bola dari kertas. Siapa yang buat itu kertas? Sendiri yang buat. Sama-sama. Ini ada unsur apa sih? Positif. Bersamaan saling bekerjasama. Silakan kamu sharing di sini. Ayo, ibu pingin kamu sharing. Kita sharing berbagi pengalaman sekarang. Bagaimana kita temukan solusi bersama-sama? Ayo, coba ceritakan dulu bermain apa dulu masih kecil dengan teman-teman di kampung. Nah, silakan berdiri bermain apa yang kamu rasakan. Bambu yang dari bambu itu tuh. Biasanya permainan cowok lebih banyak. Pilih satu. Iron berdiri dulu, maju ke depan. Maju ke depan, nanti jelas di depan. Sharing berbagi dengan teman-temanmu. Sebentar ibu minta satu putri untuk sharing ke depan. Berbagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu kecil dulu. Waktu dulu seumur 3-4-5 tahun lah, saya dan teman-teman saya sering bermain kelereng. Jadi dalam bermain itu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu bisa menambah teman ataupun Kerjasama. saya dan teman-teman bisa bermain bersama atau Itu berarti ada apa? Ikatan Emosional. Ikatan Emosional. Satu hari tidak lihat teman, pinginnya mau bersama dia. Ada tidak? Ada. Ada lagi selain ikatan emosional. ya kebersamaannya. Nah, kalau dalam bermain kelereng itu
butuh apa? Sebagai dari Konsentrasi. pemenang. Apa butuh apa kok? Konsentrasi. Itu untuk melatih apa? Ketelitian. Untuk melatih Fokus. Bermain itu ketika kita belajar dan kita bisa mengasah kita punya motor. Yang kedua ada nilai kebersamaan sudah disampaikan oleh ada lagi? Yang lain? Selain bermain kelereng? Kita beri aplaus dulu untuk Ira dulu. Ada lagi? Selain kelereng yang laki-laki apa? Petak, petak. Hah? Main Sumpit. Selain sumpit atau bermain olahraga bulu tangkis menggunakan apa? Tongkol jagung. Menggunakan apa tongkol jagung? Tongkol jagung. Begitu kreatifnya jagung. Triple. Anda bisa bayangkan? Bisa. Kita tidak ada apa, kita tidak ada yang kita beli di sana, tapi kita inisiatif untuk membuat sendiri. Dari tongkol Jagung dan bola ayam. tongkol jagung dengan triplex. Kalau tidak apa yang dari pohon pinang itu, Ya, dari kulit. kulit ininya itu. Yang apa yang terlepas dari pohonnya itu Ya. baru kita gunting baru bang. Begitu kreatifnya. Bukan orang tuanya yang membuat, Buat. tapi Sendiri. Kreatif sendiri. Coba kita kenalkan dulu ketika Anda masih kecil, Anda masih dapat. Silakan Putri bisa mencontoh. Mancong. Ayo ya sayang kita Putri di sini. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan kembali permainan masa kecil kami. Kalau masa kecil kami itu biasanya pas pulang sekolah atau masih SD itu kami satu anak-anak satu kompleks itu berkumpul di lapangan. Biasanya yang dilakukan kami bermain ini bola inggo atau tidak bermain sembunyi-sembunyi. Biasa itu dilakukan laki-laki dan perempuan selalu gabung. Nilai positifnya ini yang pertama kebersamaan, rasa saling. Coba bisa inggot seperti apa kecil tadi? Ya. Bola. Bola tuh. Misalnya contohnya seperti misalnya satu orang jaga yang lain sembunyi. Oh, berdecak. Bola itu tuh bola inggo, nanti dia cari. Tapi kalau kadang-kadang kalau kami sudah malas itu tuh biasanya laki-laki tuh tukar baju. Habis atau tidak laki-laki buka baju kasih perempuan yang pakai, nanti semuanya serbu satu kali. Nanti pasti dia pusing tuh. Itu tuh ada rasa emosinya. Habis rasa jengkel pasti ada. Nah, itu untuk melatih ya, melatih kita punya kestabilan emosional. Bermain bola kasti. Bola kasti itu ini bermainnya kan ada laki-laki dengan perempuan. Iya. Nanti di situ dibagi, ada kelompok yang kuat dibagi dengan kelompok yang lemah. Terus kalau misalnya teman yang lebih unggul, nanti giliran kalau teman satu yang jaga, kalau dia dapat bola pasti dia akan lempar ke kuat. Kalau kenanya itu sakit sekali. Siapa yang bisa main sembunyi-sembunyi di sini? Saya bisa. Hijau, ada tidak yang tahu? Partai itu sampai 10 sudah dulu. Satu, dua, coba. Maju dulu. Miskin. Ayo lagi. Kalau kita maju. Maju dulu. Sembunyi, ayo. Jadi ceritanya mau main sembunyi-sembunyi guys. Halo.
punya sikap mental. Kalau sekarang, kalau adanya ini, coba bicara. Kalau setiap hari Anda pegang ini, apa yang Anda dapat? Kurang pergaulan, jadi model. Kurang teman, kebanyakan dapat teman itu di FB yang gitu. Oh, yang pertama ini bicara sendiri. Coba. Jadi faktor kerusakan mata dan bisa tergabung dengan mental kita juga, karena kita terlalu fokus di HP dan jarang berinteraksi bersama teman-teman. Kita beri aplaus dulu. Yang paling pertama adalah, siapa yang bisa menjelaskan ulang tadi pendapat temannya? Sikap Individu. sikap individualistis. Individualistis itu artinya lebih mementingkan dirinya sendiri. Anda coba bisa bayangkan Anda punya handphone, ketika jam istirahat pasti asik dengan handphone masing-masing. Coba kita, aduh, kamu sudah ada flash kah? Saya belum ada flash di jam kah? Saya memang sama belum buat PowerPoint untuk presentasi PKN nanti. Atau memang sudah ada, halo Putri, kamu sudah temukan ini flash ya? Boleh saya ke rumahmu? Sekarang silakan. Kita bisa kolaborasi dengan kelompok. Kalau memang kita punya flash, uang belum ada, flash tidak ada, Anda bisa bersama temanmu untuk bekerja sama. Bangun kolaborasi, bangun kerjasama. Di sana kita bisa sharing atau di pohon, di bawah pohon. Susah, jangan terlalu fokus ke ini. Ini nanti dampak yang kedua, dampak tadi apa? Selain apa tadi? Dampaknya apa selain individu? Mata. Apa? Merusak apa? Merusak mata. Sorong, merusak apa? Kesehatan Anda mata. tahu mata itu penting tidak? Penting Penting sekali. Penting sekali. Lebih baik tidak punya kaki ketimbang tidak punya kaki. Iya kok. Kalau mata tidak ada, kita tidak akan pernah menikmati hijaunya daun itu seperti apa. Kita tidak punya kaki, mungkin kita tertabrak, kakinya dipotong. Kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa mungkin dia terampil menganyam, dia bisa terampil dan dia bisa jual untuk mempertahankan hidup. Memang sih sekarang orang buta bisa begini, tetapi bagaimana untuk menikmati hidupnya? Dia hanya mendengarkan suara. Tidak bisa melihat. Dia bisa bernyanyi, orang buta bisa bernyanyi. Oh, manakala. Suaranya merdu sekali karena memang dia mendengarkan orang yang bersenandung di sana. Orang dia mengenal orang itu dari suara. Ibu punya om kandung mata buta. Butanya itu setelah berkeluarga pulang dari kebun langsung mata putih semua dua-dua. Tidak pernah melihat wajah ibu yang sesungguhnya. Tetapi ketika pagi ada selamat pagi. Oh iya ini nama Eka datang. Oh. Semua suara itu bisa tahu. Tapi wajahnya tidak melihat. Tapi justru karena kita punya Tuhan memberi kita mata yang masih sempurna, tolong jaga dengan tertib menggunakan handphone. Ini sedikit cerita. 6 bulan yang lalu ada terjadi di sebuah keluarga. Mereka orang tua hidupnya berkecukupan, punya mobil, punya rumah bagus. Mereka dikaruniai 1 anak perempuan. Tahun kemarin anaknya sudah selesai kuliah dan mengikuti tes seleksi CPNSD dan gol sampai ke tahap terakhir. Ketika mau masuk untuk penempatan, untuk bekerja, apa yang terjadi? Matanya tiba-tiba buta 2. Setelah diperiksa ke dokter, dibawa ke dokter, itu pengaruh buruk dari radiasi handphone yang memang dia gunakan sejak dari SD hingga perguruan tinggi. Apa ini sekarang? Sudah berobat ke sana kemari tapi belum ada hasil.
dari pengalaman Ibu Selin hari ini, silakan ambil hikmahnya. Silakan yang bisa berikan argumen dengan Ibu punya pesan tadi, pengalaman Selin tadi, bagaimana ke depan Anda seperti apa? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan? Sudah tahu dampaknya tadi? Ini pengalaman nyata sayang. Pengalaman apa? Pengalaman nyata. Orang tuanya stres sekarang, kumpul uang untuk biaya operasi tapi belum apa? Belum cukup. Bukan belum cukup, sudah cukup tetapi belum berhasil operasi. Itu mungkin mesti ke luar negeri. Kita bayangkan itu orang yang berkecukupan saja, apalagi kita punya ekonomi yang sedang saja. Cukup makan, cukup untuk hidup hari ini, cukup untuk besok, cukup untuk kalian makan, cukup berpakaian ya. Cukup untuk kehidupan sosial kita. Silakan. Setelah mendengar arahan itu apa? Pelajaran. Dengan adanya itu pelajaran yang kami ambil, kita harus membatasi waktu dengan handphone. Kita harus tahu kapan kita harus buat seperti waktu sendiri, bagaimana untuk membatasi kapan kita harus pegang handphone dan perbanyak aktivitas di rumah agar kita tidak cenderung dengan handphone. Kita beri aplaus dulu untuk temannya. Tawaran dari temanku tadi apa? Kita harus butuh pengendalian diri. Pengendalian diri. Hal konkret yang kalian harus lakukan adalah membuat jadwal. Buat jadwal. Buat jadwal harian Anda itu. Jam sekian saya dari sekolah, sekian saya buat apa, pulang sekolah saya. Ini perhatikan anak-anak yang cantik ganteng ini. Hari ini kita punya pembelajaran, Anda punya unjuk kerja sesuai dengan potensi diri. Temanmu ini bakat dalam menulis puisi dan juga bakat untuk membacakan. Mari kita dengarkan sama-sama tentang puisi yang dibawakan oleh tunjukkan kebolehannya di kelas. Mana ibu punya yang ganteng-ganteng ini? Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah puisi tentang sungguh ironis negeriku. Angin malam kini kembali menyapaku, membisik di telingaku seakan ingin menyampaikan pesan rahasia. Benakku diliputi tanda tanya besar tentang bangsa ini. Negeri yang sekarang kupijak ini rasanya bukanlah negeri yang dulu. Negeri yang penuh dengan keadilan, persatuan, kerukunan, layaknya sebuah keluarga. Di manakah negeri itu sekarang? Sungguh ironis negeriku. Negeri yang diperjuangkan dengan susah payah, berlumurkan darah, bertaruhkan nyawa, yang hanya bermodalkan bambu runcing, namun dapat merdeka dari para penjajah yang ingin menguasainya. Negeri ini sekarang hanyalah negeri untuk orang-orang kaya, orang-orang berpangkat tinggi, orang-orang berpendidikan tinggi saja. Orang-orang miskin dilantarkan begitu saja, anak-anak dibiarkan bergelandangan, dan kaum muda hanya mementingkan kesenangan semata saja. Inikah yang dinamakan negeri yang merdeka? Para pahlawan yang berjuang dulu hanya bisa melihat dan menangis dari jauh, melihat bumi pertiwi ini yang sekarang banyak dihuni tikus-tikus berdasi yang berkeliaran demi sebuah kemerdekaan, demi sebuah kedudukan. Duh, luar biasa. Ini puisi bentuknya apa sayang? Siapa yang bisa jelaskan? Refleksi untuk apa Menteri? Bagaimana situasi sekarang yang sudah disampaikan oleh kami yang begitu luar biasa?
Silakan ada pertanyaan atau komentar terhadap teman ini. Ayo. Apa yang kalian sempat merasakan ketika temanmu membawakan puisi? Silakan. Koni, Koni, berdiri. Apa yang kau rasakan? Menangis terseduh-seduh? Ayo. Saya izin bawakan kawan sangat bagus, membuat saya terharu dan puisinya sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk teman. Di luar sana. Terima kasih Pak sudah memberikan komentar yang sangat bagus. Kemudian kita beri kesempatan untuk Yuni dulu. Bagaimana Yuni terkait dengan pembelajaran? Hari ini pembelajaran kita seperti ini menurut Yuni bagaimana? Kiren, bagaimana Kiren? Baik, terima kasih. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus, di mana penerapan pelajar seperti ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap siswa untuk menunjukkan bakat dan minat yang selama ini dipendam. Dengan metode ini juga, siswa sadar akan pentingnya kesadaran dalam mengembangkan bakat yang ada. Jadi saya harap teman-teman tetap belajar dan berlatih untuk mengembangkan bakat yang ada. Keberanian dalam menunjukkan bakat itu sangat penting. Dengan metode ini juga dapat menjadi inspirasi untuk belajar, di mana bukan hanya siswa-siswa dari sekolah lain yang bisa menjadi pesaing yang terbaik, tetapi kita juga bisa. Kita bisa menjadi dan berperan sebagai guru untuk memberikan atau menyampaikan segala potensi yang ada dalam pikiran kita. Telah diberikan kepada saya akan menampilkan hasil puisi karya saya dengan organisasi. Baik, kita beri aplaus untuk dia. Wahai kawan-kawanku semuanya, mari bersatu bangun Indonesia di sana. Ke sekolah. Anak sekolah tugasnya untuk belajar.